Oke. Nah, topik kita hari ini adalah conceptualizing idea. Jadi bagaimana kita mendesain suatu produk dimulai dari problem dulu, kemudian ada ide. Ya dimulai dari research dulu sih. Dimulai dari pengumpulan data, kita memahami user, kemudian kita buat idenya, kita temukan problem, kemudian bagaimana mengenerate ide-ide yang bisa menyelesaikan problem tersebut. Untuk kontennya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada data gathering, yaitu bagaimana cara mengumpulkan data, kemudian dilihat problem dan juga peluang dari data tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengenerate ide, bagaimana cara memikirkan suatu solusi, dan yang ketiga, bagaimana kita mengkonsepkan ide tersebut. Gitu. Jadi dari ide-ide, lalu kita buat semua konsep supaya setiap stakeholder itu bisa desainer, kemudian programmer, lalu ada perusahaan yang mendanai project, user, itu memiliki satu visi. Jadi setiap tim desain itu memiliki satu visi, satu konsep yang sama mengenai ide ini. Jadi ada 3 bagian. Kita akan mulai dulu dari bagian yang pertama. Bagian pertama adalah data gathering atau pengumpulan data. Nah, data itu apa sih? Data itu ya sekumpulan fakta, sekumpulan fakta yang bisa kita jadikan acuan kayak gitu, yang bisa diolah, yang bisa kita lihat berapa persen yang seperti ini supaya diolah kembali ya. Nah, itu data, itu adalah data. Teknik pengumpulan data yang pertama ada observasi, kemudian ada interview, ada kuesioner, ada diary study, ada experience sampling, dan persona. Sebenarnya banyak sekali ya metode pengumpulan data ini, tapi kita akan mencoba melihat yang populer dilakukan oleh orang saat melakukan experience design ya, atau UX design. Nah, yang pertama adalah observation atau observasi. Kita kalau misalkan berbicara observasi itu kan kita pengamatan ya. Mengamati orang bisa membantu kita untuk menimbulkan empati. Empati itu kan memahami ya, understand others feeling, understand users feeling. Jadi kita berempati, memahami user, dan kita juga berpikir dari sudut pandang mereka kayak gitu. Nah, why observing? Kenapa kok kita butuh observasi? Karena untuk memperjelas atau mengkonfirmasi atau mengkoreksi asumsi-asumsi kita yang sebenarnya tidak benar kayak gitu. Karena kalau kita sebagai desainer, kita tentu punya asumsi, kita punya pengalaman. Oh, sepengalaman saya, sepengetahuan saya, kalau mendesain suatu device itu harus begini. Kalau mendesain device itu harus sekompak mungkin, sekecil mungkin, supaya lebih ringan, lebih bagus aja kalau misalkan kecil. Nah, itu kan asumsi-asumsi yang dimiliki oleh seseorang dari sudut pandang orang tersebut. Dengan observasi, kita tuh bisa empati ya, kita bisa memahami perasaan orang lain dan juga melihat dari sudut pandang mereka, sudut pandang user. Kalau dalam interaction design ya. Nah, ini adalah satu contoh kasus di mana pentingnya kita observasi. Ada satu device yang namanya Omnitrix. Nah, ini ya, ini desain awal Omnitrix ini seperti ini. Omnitrix ini adalah suatu device yang dipakai oleh trucker di US, dan Omnitrix ini bisa melihat tas gitu ya. Jadi bisa dibuat untuk melihat peta, kemudian melihat tasknya. Jadi hari ini dia harus deliver barang kemana aja, kemudian bisa melakukan pencatatan, oh ini sudah selesai, dan seterusnya. Bisa juga report, misalkan ada kejadian mogok atau kejadian kecelakaan atau kejadian apapun bisa report dari device tersebut. Dan device ini diletakkan di truk ya, mobil yang besar, kemudian truck driver itu harus berinteraksi atau mengoperasikan Omnitrix ini saat mereka mengemudikan truknya, mengemudikan truk yang besar itu ya. Dan ternyata setelah diuji coba,
ini tuh terlalu kecil ya, ternyata tangan-tangan atau jari-jarinya para truck driver ini besar gitu loh. Jadi pada umumnya sebagian besar truck driver itu badannya besar dan memiliki jari yang besar, sehingga mereka tuh kesulitan mengoperasikan button yang kecil, kemudian icon-icon yang kecil. Nah, itu semua didesain tuh kekecilan kayak gitu. Nah, ini bisa dicapai dengan observasi. Ketika kita observasi, kita mengobservasi kan ada banyak metodenya. Nah, kita lihat bahwa tangan truck driver ini ternyata besar-besar. Nah, akhirnya desain tersebut direvisi menjadi seperti ini ya, dengan icon yang lebih besar. Jadi tidak salah pencet gitu ya truck drivernya. Lalu icon yang lebih menjelaskan sehingga truck driver tuh nggak perlu susah-susah membaca. Lihat ikonnya, oh kalau ini tuh message, kalau ini itu batas waktu, kalau ini apa, dan seterusnya. Kemudian ada real button. Jadi ada real button untuk menuju home, kemudian membesar kecilkan suara misalkan, atau dan lain-lain. Jadi tidak selalu button yang timbul seperti ini atau physical button itu buruk ya. Pada device tertentu malah diperlukan karena tombol ini tuh sering dipakai. Karena tombol ini tuh bisa diakses tanpa harus unlock layar dan seterusnya. Nah, itu observasi ya. Jadi mengobservasi user dalam hal ini. Nah, yang kedua, untuk teknik pengumpulan data yang kedua ada yang namanya etnografi. Nah, etnografi ini merupakan percabangan dari antropologi ya, yang mempelajari tentang budaya. Nah, seperti gambar yang kalian lihat di depan ini adalah Bronislaw Malinowski. Dia adalah seseorang kewarganegaraan Austria. Waktu itu dia mempelajari kebudayaan yang ada di Papua Nugini. Gitu. Apa yang dia lakukan? Ketika dia mempelajari budaya tersebut, dia masuk gitu ya, ikut hidup di sana. Jadi ikut makan makanannya orang Papua, ikut kebiasaannya orang Papua, tidur jam berapa, bangun jam berapa. Kemudian orang Papua tuh hiburannya seperti apa sih? Oh, hiburannya misalkan main musik atau masak apa kayak gitu. Jadi ikut hidup bersama mereka untuk mempelajari budayanya kayak gitu. Nah, itu yang dinamakan etnografi yang mempelajari tentang budaya. Jadi supaya kita bisa memahami mereka dan berpikir dari sudut pandang mereka, etnografi ini digunakan supaya lebih bisa memahami ya. Nah, ada yang namanya digital etnografi, juga dikenal sebagai cyber etnografi atau virtual etnografi. Nah, seperti yang kita tahu ya, setiap manusia tuh meninggalkan jejak digital. Jadi kita ada satu user, kita login di aplikasi apa saja, itu kita meninggalkan jejak digital. Kita di Google browsing apa saja, nah itu meninggalkan jejak digital. Dan dari jejak digital itu bisa dipelajari, bisa dilihat manusia ini behavior-nya seperti apa sih? Manusia ini aktivitasnya seperti apa? Dia suka apa? Dia kebiasaannya itu apa kayak gitu pada jam-jam tertentu. Jadi dilihat ya dari jejak digitalnya. Jadi digital etnografi itu adalah sebuah studi yang mempelajari dan mengobservasi behavior manusia terhadap cara mereka berinteraksi dan bersosialisasi dengan perangkat digital. Jadi dari jejak digital itu dilihat behavior-nya ya. Misalkan dia suka bercandaan apa gitu, dia follow apa saja, dia akan tertarik dengan gambar apa saja. Nah, itu bisa dipelajari behavior-nya melalui jejak digital atau data digital ya yang telah terkumpul. Nah, kalau misalkan melakukan observasi, fokusnya itu ke activities dan juga artefak. Jadi activity-nya dia ngapain sih, jam-jam tertentu tuh dia ngapain, dan juga artefak yang digunakan. Dia memakai artefak ini berbicara apps ya. Jadi apps apa yang digunakan. Nah, kemudian bisa juga diamati apakah ada workaround dan juga hacks.
Nah, apa sih workaround itu? Jadi dalam digital etnografi bisa diamati apakah ada error, apakah ada workaround, dan apakah ada hacks. Contohnya misalkan sebuah device ya, kita ngomong produk interaktif yang device terlebih dahulu. Misalkan vending machine deh. Nah, pada suatu vending machine apakah ditemukan adanya error? Jadi misalkan si pembelinya atau si usernya itu menginputkan angka tertentu, kemudian ada warning, kemudian mesinnya mati, atau misalkan mesinnya restart, nah itu kan yang disebut dengan error. Kalau workaround ini seperti akal-akalan gitu ya, workaround and hacks. Jadi misalkan di vending machine tersebut ada post-it note seperti ini, kemudian ada tulisannya, jika mesin mati, tekan tombol merah 3 detik kayak gitu. Nah, itu ada notes-nya. Berarti itu ada workaround. Produk ini tidak begitu interaktif sehingga bukan interaktif ya. Produk ini tidak begitu intuitif sehingga perlu ada notes di mana-mana supaya mesin ini bisa berjalan kayak gitu. Nah, ketika mengunjungi vending machine, si user atau si pembeli itu kan punya goal ya. Goal-nya kan mau beli minuman misalkan. Ketika dalam mencapai goal tersebut ada workaround yang post-it note seperti ini dan juga ada hacks, berarti ya itu tadi ya, perlu dievaluasi lebih lagi. Lalu contohnya pada software misalkan. Software tersebut misalkan dalam pembelajaran online ya tidak begitu intuitif. Jadi harus ada note-note tertentu gini. Diakali gitu ya. Oh, kamu kalau mau misalkan untuk pengajar dulu ya, misalkan kita gunakan Zoom pada zaman dulu, ada pain point gitu. Misalkan oh kalau Zoom di rumah kan nggak enak, suasana rumahnya misalkan berantakan, dan kalau pakai virtual background itu nggak bisa karena background-nya itu nggak satu warna gitu ya, berwarna-warni, ada lemari, ada kursi, dan seterusnya. Sehingga virtual background-nya tidak bisa mendeteksi background polos. Akhirnya ada workaround, para pengajar itu pakai green screen buatan, green screen akal-akalan gitu ya, pakai kain, mungkin pakai spray warna hijau atau apa, dan seterusnya. Nah itu termasuk workaround ya, jadi akal-akalan supaya user itu bisa mencapai goal-nya yang sebelumnya dia tidak bisa capai. Sehingga dibuatlah fitur yang mengatasi workaround tersebut. Jadi itu workaround ya, atau hacks, atau akal-akalan supaya user bisa mencapai goal-nya. Nah, kalian bisa kasih contoh workaround nggak sih di satu produk interaktif? Jadi akal-akalan hacks gitu ya, supaya user bisa mencapai goal-nya. Misalkan dalam menggunakan produk interaktif game, misalkan dalam gaming, dalam apa ya? Dalam media pembelajaran misalkan. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, nanti kita bahas lagi ya di bagian selanjutnya. Nah, sekarang kita berbicara mengenai interview. Interviewnya juga salah satu metode data gathering. Kalau interview ini kalian tahu ya, ada interviewer, ada interviewee. Kemudian interviewer akan mengajukan sejumlah pertanyaan, lalu interviewee akan menjawabnya. Nah, kalau interview ini jawabannya open ya. Yang perlu dihindari di dalam interview adalah close question. Jadi close question itu adalah pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak. Contohnya kayak gini, apakah kamu sudah makan pagi ini? Jawabannya antara ya atau tidak. Apakah kemarin kamu sudah tidur? Misalkan jawabannya ya atau tidak, kayak gitu. Nah itu close question ya yang harus dihindari. Karena ketika jawabannya close question, nggak bisa dikembangkan menjadi pertanyaan selanjutnya.
Kayak gitu. Jawabannya ya cuman yes, no. Dan jawaban close itu kan lebih efektif kalau pakai kuesioner. Jadi itu yang pertama ya, jangan hindari close question. Lebih baik pertanyaannya seperti ini. Bagaimana sarapanmu hari ini? Kayak gitu. Nah, jawabannya kan tidak mungkin ya dan tidak. Jawabannya kan pasti, oh sarapan saya cukup menyenangkan karena hari ini mama saya masak masakan kesukaan saya, sehingga saya makan banyak, terus begini-begini. Jadi jawabannya itu bisa lebih rich ya, bisa lebih dikembangkan, jadi bisa digali lebih dalam lagi. Jadi untuk interview yang pertama-tama kita harus menghindari close question. Yang kedua, hindari long question. Jangan pakai ini ya, kalimat yang terlalu panjang. Jadi misalkan gini, bayangkan Anda ada di sebuah hutan, lalu ada seekor ini, kemudian gini, sampai yang terakhir apakah yang akan kalian lakukan? Nah itu dihindari. Jadi sebaiknya kalimat itu di split ya, kalau misalkan terlalu panjang. Karena karena interviewee itu nggak bisa fokus ke jumlah pertanyaan tersebut. Jadi kalau misalkan pertanyaannya terlalu panjang, sebaiknya dipisah menjadi 2. Berikutnya yang perlu dihindari pada saat interview adalah hindari penggunaan jargon. Jadi jargon dan juga bahasa-bahasa yang mungkin tidak dimengerti oleh user gitu, yang hanya dimengerti oleh kita sebagai orang IT. Jadi jangan gunakan misalkan istilah bandwidth gitu ya. Bandwidth internet rumahmu cukup enggak? Nah itu kan enggak semua orang mengerti kayak gitu. Kemudian apalagi ya, apakah aplikasi ini sudah usable gitu misalkan ya. Nah, kan nggak semua orang ngerti usable itu apa, usability itu apa. Jadi gunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang. Karena kalau pertanyaannya nggak ngerti, bagaimana dia bisa menjawabnya dengan sebenar-benarnya. Jadi hindari jargon atau bahasa yang interviewee-nya itu mungkin tidak mengerti. Nah, kemudian yang berikutnya, hindari pertanyaan-pertanyaan yang bisa menimbulkan asumsi gitu, jangan mengarahkan gitu ya pertanyaannya. Jadi kayak misalkan untuk media pembelajaran, buku sama augmented reality mana yang lebih baik gitu ya. Nah itu kan otomatis usernya pasti milih yang AR gitu ya, karena teknologinya lebih baru dan seterusnya dan seterusnya. Sedangkan kita kan kepingin tahu metode apa yang tepat gitu. Nah kalau sudah diarahkan, nah itu nanti jawabannya tidak akan bisa lebih baik ya. Kamu suka yang mana sih, buku apa AR? Oh ya jelas suka yang AR misalkan. Menurutmu yang lebih modern yang mana sih? Oh ya jelas yang AR. Padahal kan masih banyak metode lain selain AR. Jadi perlu dihindari leading question. Kemudian perlu dihindari bias atau misalkan pertanyaan yang menimbulkan bias ya, kayak misalkan stereotype gender gitu. Jadi kan biasanya kalau gender itu kan ada stereotip ya. Contohnya, oh pria itu kalau secara fisik lebih kuat dari wanita. Oh wanita itu kalau secara fisik, kalau secara multitasking itu lebih lebih baik daripada pria gitu ya. Jadi jangan memberikan pertanyaan yang menimbulkan bias atau contohnya yang stereotip gender ini. Oke, itu untuk interview. Dan ada 4 jenis interview. Yang pertama unstructured ya. Kalau unstructured ini tidak dikendalikan oleh script. Jadi unstructured interview are not directed by a script. Jadi ada script, terus nggak ada script, kemudian ya sudah mengalir aja. Jadi interviewernya nanya satu pertanyaan, lalu berdasarkan jawabannya itu kemudian digali lagi. Oh, mengapa kok gini? Kamu suka baca buku enggak? Terus kamu suka baca buku apa? Biasanya kamu baca buku di mana? Apakah kamu suka baca buku digital? Terus gini-gini. Jadi dari jawabannya
itu bisa digali. Nah, ini kelebihannya adalah datanya rich ya, rich data, tetapi tidak bisa diulang. Jadi pertanyaan untuk interviewee 1 karena mengalir aja, nah ini tidak bisa diduplikasi atau direplika gitu ya, atau tidak bisa diulang lagi. Karena pertanyaannya itu berdasarkan jawaban dari interviewee-nya. Nah, itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua untuk interview adalah structured interview. Nah, kalau structured interview itu secara ketat harus nurut skrip ya. Jadi nomor 1 apa, nomor 2 apa. Jadi seperti kuesioner. Jadi nomor 1 apa, nomor 2 apa itu jelas. Nah, ini untuk replicable-nya tinggi. Jadi untuk interview 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, pertanyaannya sama. Tetapi lack richness. Kalau ada pertanyaan yang menarik, ini tidak bisa digali lagi karena harus nurut sama skrip kayak gitu. Nah, yang idealnya seperti apa? Yaitu semi-structured. Tetap ada skripnya. Kalau unstructured kan nggak ada skrip. Jadi semi-structured ini tetap ada skrip untuk pertanyaan, tetapi topik-topik menarik itu bisa digali lebih dalam lagi, bisa dikejar lagi, tapi ada skripnya. Jadi idealnya semi-structured ya, supaya kita bisa dapat dua-duanya, dua kelebihan, rich data dan juga replicable. Ya, can provide a good balance between richness and replicability. Kemudian tipe interview berikutnya ada focus group. Jadi focus group ini grup interview, nggak interview 1 lawan 1, tetapi 1 lawan misalkan 5 orang. Jadi nanti apakah salah satu yang menjawab atau satu persatu gantian menjawab gitu ya atas pertanyaan yang diberikan. Nah ini juga bagus ya, bisa provide rich data karena juga bisa mengundang perdebatan. Misalkan, oh enggak, jawabannya gini, gini, gini. Jadi ada diskusi, ada perdebatan, sehingga jawaban yang diberikan itu lebih rich ya, lebih bisa dikembangkan lagi. Nah ini adalah tipe-tipe interview yang bisa kita gunakan. Nah kemudian berikutnya kuesioner atau survei. Ini ya, kalau kuesioner itu jawabannya tuh bisa close, bisa open. Ya, bisa close, bisa open. Close itu ya yes no question. Kalau open itu ya jawabannya open ya. Kita use respondennya bisa menjawab terserah mau jawab apa gitu. Nah, kalau misalkan close itu lebih mudah dianalisis ya, easier to analyze karena kan berupa angka. Jadi bisa dihitung prosentasenya. Kemudian juga bisa juga dianalisis by computer seperti yang kita gunakan Google Form ya. Kalau Google Form kita gunakan closed question, multiple choice, nah itu bisa langsung dianalisis ya oleh komputer. Berapa persen yang jawab iya, berapa persen yang jawab tidak, terus berapa persen yang bagaimana, lalu bisa langsung di-generate grafiknya. Nah itu adalah closed question, mudah dianalisis dengan komputer. Lalu distribusinya juga lebih mudah kayak gitu. Kemudian kuesioner itu kelebihannya bisa disebarkan ke populasi yang besar. Karena nggak seperti interview yang interviewnya satu, terus kalau interviewee-nya beberapa kan harus gantian ya, dan itu memakan waktu yang lama. Tapi kalau kuesioner kan bisa diisi bersamaan gitu, nggak membutuhkan waktu yang banyak. Makanya kalau populasi yang besar itu bisa disebarkan dengan mudah, cuman tinggal sebarkan kertas atau link, kemudian mereka mengisi dan bisa langsung dikembalikan. Kalau interview, populasinya besar, bisa memakan waktu yang lama untuk menyelesaikannya. Kemudian untuk kuesioner ini bisa disebarluaskan secara tertulis, bisa melalui email, kemudian bisa juga website seperti Google Form. Kemudian kalau kuesioner ini samplingnya itu bisa menjadi masalah
ketika ukuran dari populasinya itu tidak diketahui. Kalian tahu sampling kan ya? Sampling itu kan misalkan populasinya ada 100 orang, lalu kita ya sampling aja 10% gitu. Jadi sampling ini bisa mewakili seluruh populasi. Tapi kalau ukuran populasinya nggak diketahui, jadi misalkan saya pengen menyebarkan kuesioner ke mahasiswa yang ngekos di Surabaya gitu. Nah, pertanyaannya ada berapa orang kayak gitu. Kita kan nggak tahu berapa orang yang kos gitu ya di Surabaya. Atau kita mau menganalisis orang-orang yang vegetarian. Nah, kita nggak tahu jumlahnya berapa ini, kecuali ada kuesioner sebelumnya ke semua eh, ini ya penduduk Surabaya, kamu vegetarian atau enggak. Tapi kalau tidak diketahui, maka samplingnya itu bisa menjadi masalah. Apakah valid? Apakah 10 orang cukup mewakili? Apakah 100 orang cukup mewakili? Nah, itu problemnya di situ. Oke, kita akan lanjut ke berikutnya. Ini adalah tipe jawaban untuk kuesioner ya. Ada yes no checkboxes seperti yang kalian lihat gambarnya di samping. Kemudian ada checkbox that offer many option. Jadi misalkan ini ya, apakah buah favorit Anda? Jadi ada banyak pilihan, lalu respondennya bisa memilih. Kemudian ada rating scale, ada Likert scale, semantic scale, 357 or more points, lalu open-ended response. Nah, kita akan bahas yang ini ya, mulai dari yang Likert scale. Nah, ini adalah Likert scale. Kalau Likert scale ini biasanya ada pernyataan, kemudian respondennya itu bisa memilih ya, apakah how important is ini, kemudian oh very important, important, terus so ini kayak netral gitu ya, lalu less important dan not important. Nah, ini adalah Likert scale. 5 ya, 5 tahapan. Nah, kalau semantic scale itu seperti ini. Jadi tidak dideskripsikan titik-titiknya ini apa, pokoknya ada 2 kubu ya. Ini misalkan clean, ini dirty. Jadi, how would you describe Kmart, Walmart, and Target on the following scale? Kalau Kmart, Walmart ini kayak supermarket besar gitu ya. Kemudian, oh kayaknya agak kotor ya, jadi mungkin nggak di tengah, agak seperti ini. Nah, ini semantic skill ya. Kalau yang ini, kalau yang Likert skill itu kan setiap poin ada penjelasannya. Oh, ini so-so, ini less important. Tapi setiap responden itu punya kadar yang berbeda antara so-so dan less important. Mungkin bagi si A, less important itu ya di sinilah ya. Tapi bagi si B, mungkin less important itu masuk di not important. Jadi kadar dari so-so, less important, important, not important ini masing-masing orang bisa berbeda. Jadi bisa dipakai semantic skill. Respondennya tinggal ke arah condong kiri atau ke arah condong kanan. Jadi masing-masing skill ini tidak ada penjelasan. Dia itu, oh misalkan ini very clean, clean, so-so, dirty and very dirty, enggak gitu ya. Jadi hanya mengarah ke clean atau mengarah ke dirty. Demikian juga yang lainnya ya, apakah mengarah ke bright atau dark. Jadi kalau menurut seseorang, waduh gelap banget, oh bisa di sini. Oh agak gelap sih ya, saya geser sedikit lagi deh, kayak gitu. Kemudian mengarah ke low quality or high quality, mengarah konservatif or inovatif. Jadi dia tinggal memilih condong ke kiri atau ke kanan, tetapi tiap titiknya ini tidak dijelaskan. Ini apa ini? Hanya geser kiri dan kanan. Jadi bisa dicentang modelnya atau bisa kayak sliding gitu ya. Slider. Nah, kapan kita menggunakan 3, 5, sampai 7 pilihan? Kadang kan kalau yang ini contohnya, ini kan skill-nya 5. Oh, ini juga 5 sih. Ada yang lebih banyak lagi ya, 7. Nah, kita lihat yang 3 dulu. Kalau misalkan pertanyaannya close question, lalu short answer.
Jawaban pendek. Contohnya seperti ini ya. Seberapa sering sih kamu mengecek sosial media dalam sehari? Nah, ini ada 3 skill ya. Oh, kurang dari 5 kali, 5 sampai 10 kali, atau lebih dari 10 kali. Jadi jawaban pendek pakai Likert skill ya. Misalkan 3 pilihan kayak gitu. Kemudian kalau misalkan kita mau menanyakan opini atau suatu statement atau like or dislike, agree or disagree, nah ini pakai Likert skill yang skillnya tuh 5. Jadi misalkan seberapa puas Anda dengan ruang kelas yang ada di Ubaya? Oh, very unsatisfied, unsatisfied, neutral, satisfied, very satisfied. Kemudian seberapa mudah sih penggunaan aplikasi ini kayak gitu. Oh, sangat mudah, mudah, netral, susah, sangat susah misalkan gitu. Jadi untuk tanya opini itu Likert skill-nya yang ideal itu 5 ini ya. Terus kapan kita pakai 7 skill? Nah, kalau pakai 7 skill ini kan lebih banyak ya ini skill-nya kayak gitu. Nah, untuk yang 7 ini digunakan untuk opini yang tidak terlalu ekstrim kayak gitu. Kalau ini kan ekstrim ya. Jadi antara ini unsatisfied, netral gitu ya, dan juga very satisfied. Tapi kalau ini kita tuh bisa ekstrim tuh maksudnya gini, antara unsatisfied dan netral ini kan ada jaraknya. Aku mau tengah-tengah sini bisa apa enggak gitu loh. Nah, kalau misalkan untuk jawaban yang kepingin jawaban yang tidak terlalu ekstrim antara netral dan sedikit condong ke kiri atau ke kanan, maka ya pakai yang 7 skill ya. Jadi clean dan dirty. Netral sama clean itu kan ada di tengah-tengahnya. Nah, kalau misalkan kepingin aja jawaban yang di tengah-tengah, nah ini pakai yang 7 skill. Jadi itu ya, kalau 3 skill itu untuk short answer, 5 skill untuk opini, 7 skill untuk opini yang jawabannya tidak terlalu ekstrim. Nah, itu untuk kuesioner. Gitu. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan atau apa, bisa langsung saja ya. Saya akan langsung saja melanjutkan. Lalu metode berikutnya adalah diary studies. Diary studies itu adalah suatu research method gitu, metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif. Kalau yang kuesioner kan kuantitatif ya. Kalau yang interview dan diary studies ini kualitatif dari behavior user, kemudian activities-nya dan juga experience-nya sepanjang waktu. Nah, jadi contohnya seperti ini ya. Biasanya responden itu akan diberikan buku, kemudian akan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dia jawab pada waktu tertentu. Misalkan setiap hari, setiap jam 8 dan jam 6, atau setiap jam 5 sore. Jadi itu ya, ada pertanyaan, lalu respondennya itu akan menuliskan bagaimana perasaannya, dia ngapain aja, perasaannya bagaimana, lalu experience-nya bagaimana. Nah, dari situ kita bisa mempelajari bagaimana behavior-nya, bagaimana pain points-nya, apa saja yang dia lakukan gitu ya, dan apa kesulitannya. Nah, ini ada contoh ya, food diary. Jadi misalkan ada aplikasi untuk kita mau mengembangkan produk interaktif untuk membantu orang-orang yang obesitas misalkan, atau yang berat badannya berlebih dan kepingin diet gitu ya, tapi kok nggak berhasil ya, ini problemnya di mana sih kayak gini. Dan untuk memahami user tersebut digunakan diary study. Jadi setiap hari, kalau misalkan pada jam-jam tertentu, dia harus menuliskan, oh saya lapar jam sekian saya lapar gitu ya. Terus apa yang saya makan gitu. Lalu bagaimana perasaan saya saat saya makan? Bagaimana perasaan saya saat saya selesai makan gitu ya? Apakah saya merasa biasa saja atau saya merasa bersalah gitu ya, sehingga saya memutuskan untuk berhenti diet dan memulainya di esok hari. Jadi dari situ kita bisa melihat kebiasaan user
dan apa problemnya gitu. Jadi problemnya adalah, oh ini problemnya motivasi ini, jadi kurang motivasi kayak gitu. Jadi saat dia lapar, dia langsung ngambil makanan sesuka hati, order makanan sana sini. Pada saat dimakan itu dia tidak enjoy, saat makan dia merasa bersalah. Terus motivasinya hilang ya pada hari itu. Nah itu muncullah problem bagaimana memunculkan motivasi untuk orang-orang seperti ini, misalkan gitu. Jadi itu contoh dari diary studies untuk melihat behavior, activities, dan juga bagaimana experience-nya. Kemudian, tapi ada problem sih untuk diary studies ini, kebanyakan orang malas mencatat gitu ya. Jadi kalau kita kepengen mencatat activities, behavior, itu problemnya adalah males gitu ya. Jadi itu termasuk satu problem. Dan bagaimana problem dari orang yang malas mencatat ini bisa diatasi. Nah, ini ada satu aplikasi untuk journaling, untuk kita nulis diary, namanya journey.cloud. Nah, kalian bisa coba lihat. Kalau di aplikasi kayaknya namanya Journey gitu aja. Nah, di sini lebih ini ya, kita bisa masukkan foto, kita bisa menuliskan sesuatu, terus ada fitur pengingat juga, jadi kita nggak lupa untuk mencatat apa yang harus dicatat. Kayak gitu. Ini ada ya, ada journey, calendar, dan lain-lain. Nah, itu ya untuk diary. Sekarang metode berikutnya adalah experience sampling kayak gitu. Experience sampling ini adalah metode sampling ke extreme user. Extreme user itu user yang paling ahli dan paling berpengalaman terhadap aktivitas atau produk atau jasa yang diobservasi. Misalkan kita mau membuat atau kita mau mengobservasi apa ya, aplikasi untuk fitness kayak gitu. Lalu yang disampling itu bukan orang biasa, tetapi misalkan personal trainer atau orang yang biasa fitness setiap hari kayak gitu. Jadi itulah extreme user. Jadi kita hanya perlu melakukan experience sampling ke beberapa orang gitu ya. Dan itu lebih efektif karena dia terbiasa melakukan atau berpengalaman terhadap aktivitas tersebut atau produk tersebut atau jasa tersebut. Tergantung kita mau mengobservasi aktivitas atau produk atau jasa. Ketimbang mengobservasi orang yang random gitu ya. Kita mengobservasi extreme user. Terus misalkan kita mau mengembangkan satu fitur gitu ya dalam software desain grafis, maka kita mengobservasi graphic designer yang expert gitu ya. Karena dia terbiasa dengan aktivitas desain, dia terbiasa dengan produk-produk desain kayak gitu. Jadi dialah yang diobservasi. Nah, itu contohnya untuk experience sampling. Kemudian kita juga pakai persona ya untuk kita bisa melakukan data gathering, untuk kita bisa observasi. Nah, persona itu adalah karakter fiksi. Jadi untuk semester lalu ya, jadi ini evaluasi semester lalu, banyak yang bikin persona itu adalah dirinya sendiri atau temennya. Jadi perlu diingat sekali lagi, perlu diperhatikan bahwa persona ini hanyalah karakter fiksi. Kenapa sih kita perlu karakter fiksi? Karena kita mau membayangkan orang tersebut. Jadi karakter fiksi tersebut dia mendeskripsikan bagaimana goal dari user tersebut, insight-nya, kebutuhan, experience, dan behavior-nya itu dirangkum dalam satu karakter fiksi tersebut. Karena kalau kita mau memahami user, kalau ngelihat data yang banyak itu tadi, nah itu kan akan susah gitu ya. Tapi kalau kita melihat karakter fiksi ini, kita langsung bisa membayangkan, oh orang ini behavior-nya seperti ini, kebutuhannya seperti ini. Satu orang fokus gitu ya. Itu fungsinya persona. Jadi ketika kita sudah mengumpulkan data, kita sudah research, nah kita akan menyajikan satu karakter tersebut, satu karakter fiksi tersebut ke satu persona ini ya. Supaya kita bisa lebih fokus ya, kita bisa
lebih punya better insight, kita bisa lebih memahami kebutuhan user, pengalamannya, behavior-nya, dan juga goal-nya apa. Tentu saja persona ini nggak hanya satu untuk setiap produk atau jasa atau suatu activity, tapi bisa bermacam-macam tipe user. Contohnya untuk pembelajaran online gitu ya. Usernya kan ada dari mahasiswa, ada dari dosennya, ada dari mungkin ketua jurusan dan lain-lain gitu. Terus aplikasi online shopping. Nah, usernya kan ada penjual, seller, ada pembeli, ada juga admin, ada juga admin dari online shop-nya yang membantu menyelesaikan masalah dan lain-lain. Jadi persona ini adalah karakter fiksi, jadi jangan bikin diri sendiri atau atau mengambil dari teman kalian, tetapi ini karakter fiksi ya, karakter bohong-bohongan yang dibuat. Persona membantu tim desainer untuk memiliki visi yang sama terhadap user. Nah, itu ya, itu fungsinya. Jadi karena kita menyajikan data user ini ke dalam satu persona, setiap tim desain itu bisa memandang user itu dengan sama gitu ya, karena ada persona ini. Nah, contoh persona itu seperti ini. Mungkin kalian pernah bikin ya di sekolah atau mungkin di mata kuliah lain. Soalnya persona ini juga dipakai pada saat bikin branding, terus UX research. Nah, itu pakai persona ya. Karena memang kalau kita mendesain sesuatu itu kan untuk user, untuk target audience, jadi kita harus membuat persona supaya kita bisa setiap tim desain memiliki vision yang sama terhadap user ini. Jadi di persona ini kita ambil gambar gitu ya, tentunya lebih baik yang royalty free. Jadi ambil foto yang royalty free sesuai dengan karakternya. Jadi misalkan dia seorang karyawan gitu ya atau pekerja ya, pilih gambar yang sesuai, jangan gambarnya yang bajunya yang nggak sesuai gitu ya, pokoknya pilih yang sesuai. Jadi misalkan ini ada namanya, kita beri nama, lalu ada gendernya, usia, status, dan lain-lain. Lalu ini biografinya dia. Jadi Cheng Li ini adalah seorang yang gila teknologi dan suka baca. Dia suka topik-topik kayak misalkan tentang space, tentang inovasi teknologi, tentang gadget terbaru kayak gitu. Tapi problemnya adalah ketika dia cari informasi satu dan lainnya, itu dia ke berbagai portal. Jadi contohnya ini ya, dia suka menonton berbagai macam show di National Geographic kayak gini. Kemudian dia menggunakan berbagai aplikasi seperti The Verge and NDTV untuk mendapatkan update tentang space science dan teknologi. Kayak gitu. Jadi dia tuh pengen baca berita tentang teknologi dan lain-lain, tetapi tidak ada satu portal yang menyediakan semua informasi itu jadi satu. Jadi jadi dia tuh punya goal ya. Goalnya itu dia kepengen mendapatkan informasi berita dan update itu secara mudah kayak gitu. Kemudian dia pengen mendapatkan berita dan update mengenai space science dan juga teknologi. Lalu dia juga kepengen sih pada saat baca artikel itu dia punya komen gitu ya, tapi komennya itu cuma disimpan sendiri. Dia punya opini sendiri dan dia kepengen kemukakan, tetapi gimana caranya? Kan nonton National Nat Geo gitu ya, gimana cara kasih komen? Nggak bisa gitu. Terus kadang dia juga repot ya, dia juga seorang pekerja, jadi terkadang ada notif suatu berita, dia kepengen baca, tapi bacanya nanti gitu. Gimana cara bookmark atau save news for later reading. Nah ini adalah goals-nya gitu ya. Lalu pain points-nya, dia kesulitan untuk mencari satu portal yang menyediakan seluruh berita tersebut gitu ya. Dan update. Jadi kalau ada berita baru diupdate kayak gitu.
dari segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Jadi pain points-nya tuh dia tuh harus switch between application ke aplikasi satu, ke aplikasi lain untuk mendapatkan berita dan juga update. Jadi bagaimana solusi atau fitur yang cocok untuk orang yang seperti ini. Jadi baik dari sisi UX researcher, dari sisi stakeholder, dari sisi UI designer itu memiliki visi yang sama gitu ya. Kita mendesain untuk orang ini gitu. Nah, ini adalah contoh persona. Oke, kita sudah menyelesaikan bagian yang pertama. Apakah ada pertanyaan untuk data gathering? Kalau tidak ada, kita langsung lanjut ya ke generating ideas. Di sini ada tulisannya brainstorming. Mungkin kalian sering mendengar istilah brainstorming ya. Intinya brainstorming itu adalah proses untuk generating ideas. Apakah brainstorming itu? Jadi brainstorming itu adalah think about and try to come up with ideas or solution to a problem, either on your own or in a group. Brainstorming itu bisa dilakukan secara mandiri atau berkelompok ya. Yang penting kita merumuskan satu ide untuk suatu problem. Nah, ini yang penting ya, quantity not quality. Dalam proses brainstorming itu nggak peduli kualitas dari ide tersebut, apakah ide ini visible atau enggak, tetapi yang penting itu adalah kuantitinya atau banyak-banyakan gitu ya. Semakin banyak semakin baik gitu. Karena apa? Karena tidak semua ide yang kelihatannya jelek atau ide itu mungkin bisa kelihatan konyol gitu ya. Apa itu ide apa itu? Tapi kemudian ide yang konyol itu bisa menjadi ide yang terbaik gitu ya, bisa menjadi solusi yang terbaik atas problem tersebut setelah dievaluasi dan didiskusikan. Jadi kita harus defer judgment. Jadi jangan menilai dulu. Yang penting banyak dulu karena kita mau mencoba berbagai macam solusi gitu ya. Kita mau mengumpulkan banyak ide terus defer judgment, jangan menilai dulu, aduh ini visible enggak ya? Aduh ideku kayaknya jelek deh. Aduh ideku kayaknya gila deh, aduh ideku mungkin bakal susah diaplikasikan atau apa. Nah itu dikesampingkan dulu, ditunda dulu, karena itu ada step-nya nanti. Kayak gitu. Welcome far-fetched idea. Jadi far-fetched itu yang susah dijangkau gitu ya, jauh gitu. Welcome far-fetched idea maksudnya bisa menuliskan ide-ide yang memang jauh gitu ya. Nah, itu brainstorming. Pokoknya banyak-banyakan. Nah, sebentar lagi kita akan nyoba brainstorm ya. Kita akan nyoba memberikan solusi banyak-banyakan, membuat ide terhadap suatu problem. Oke, berikutnya. Nah, ini ada satu contoh ya. Ada satu contoh di mana satu ide itu kelihatannya ide yang bodoh atau ide yang gila atau ide yang nggak mungkin lah ya kayak gini, tetapi pada akhirnya bisa menjadi produk yang sukses kayak gitu. Jadi ada seseorang yang namanya Alex Tew di tahun 2015, dia ini kehabisan dana untuk bayar kuliah. Jadi intinya dia pengen punya suatu dana, pengen mengumpulkan dana gitu ya. Terus dia punya ide, dia itu membeli suatu domain gitu, dia beli hosting, nilainya itu 10 US dollar. Itu ya. Oh, domain ya. Domainnya itu 10 US dollar. Kemudian halaman tersebut dia bagi menjadi 1000 kali 1000 pixel. Kemudian dia jual pixelnya itu $1 per 1 pixel. Jadi ayo siapa yang mau beli satu space di dalam website ini, 1 pixel harganya $1 dan minimal belinya itu 10 kali 10 pixel. Mungkin pada saat itu teman-temannya Alex Tew ini menganggap siapa yang mau beli kayak gitu. Bukannya orang itu susah ya untuk
masa dijualnya per pixel, mana ada yang mau beli 1 pixel kayak gitu. Tapi kenyataannya banyak yang tertarik dan akhirnya membeli gitu ya, termasuk ini apa nih Target ya. Ini logonya Target. Jadi dia menjual 1 juta pixel dalam kurun waktu 1 tahun. Nggak sampai 1 tahun sudah terjual 1 juta pixel kayak gitu. Dan halamannya masih ada ya, jadi kalian bisa lihat ini www.milliondollarhomepage.com. Jadi setiap pixel ini mengarah ke link tertentu ya. Kita lihat aja ya, bentar. Million Dollar Homepage. Google mana? Oh, ini. Nah, semua sudah occupied, nggak bisa beli lagi. Ini ada Hello Kitty. Apa ini? Ya, jadi intinya banyak yang beli dan taruh. Kok ke sini? Kalau ini, oh ya ini. Jadi ini masih berjalan ya sampai sekarang. Dan itu semuanya dari ide yang gila gitu ya, ide yang kelihatannya bodoh kayak gitu. Gimana ya kalau aku beli 1 homepage, lalu aku jual per pixel gitu, supaya orang bisa pasang logo dan link di sini. Ternyata bisa gitu ya. Nah, ini adalah beberapa teknik brainstorming yang populer. Tekniknya itu lumayan banyak, tapi ini yang populer ya. Yang pertama, mind mapping, lalu ada brainwriting. Oh, maaf. Terus ada figure storming, ada round robin. Nah, pertama mind mapping. Mind mapping ini adalah pendekatan visual, karena manusia itu lebih mudah melihat yang visual, jadi bisa memberikan hubungan atau koneksi antara satu ide dengan ide yang lain. Jadi dari tengah gitu ya, misalkan ada satu ide, online belajar daring misalkan. Nah, apa saja sih yang berhubungan dengan belajar daring kayak gitu? Oh, belajar daring itu Zoom misalkan, portal untuk download materi, terus video pembelajaran, terus apalagi. Nah, dari video pembelajaran kita petakan lagi. Jadi kita bikin garis video pembelajaran YouTube, terus apalagi. Jadi misalkan kayak gitu ya, apa saja yang berkaitan dengan satu ide yang awal tadi. Nah, itu mind mapping. Dan semuanya dilakukan secara visual sehingga lebih mudah bagi manusia untuk mencernanya. Kemudian ada lagi teknik yang namanya brainwriting. Nah, brainwriting ini adalah memberikan ide dari satu orang ke lainnya, kemudian orang lain ini wajib mengkomentari ide tersebut. Jadi contohnya misalkan bagaimana ada satu problem ya, bagaimana cara orang yang belum punya uang bisa belanja online. Ini misal ya, misal. Lalu orang pertama bilang, oh bisa kredit dulu. Terus kertas ini diberikan ke teman sebelahnya. Teman sebelahnya mengkomentari, oh mungkin kreditnya tidak terkait dengan satu bank gitu ya. Terus dikomentari lagi. Tapi orang yang ini akan menerima kertas dari teman sebelumnya. Jadi kayak saling mengkomen gitu ya, atas ide yang telah diberikan. Kayak gitu. Kemudian berikutnya adalah figure storming. Jadi diskusi itu dimulai dari satu figur. Misalkan satu figur itu adalah guru, misalkan guru sekolah. Jadi problemnya masih sama, belajar daring misalkan, kemudian dari sisi guru ya, goalnya apa sih? Oh, guru tuh pengen ngajar, pengen ngasih PR, kepingin anak-anaknya itu bisa menerima pelajaran dengan baik. Lalu behaviornya apa sih? Oh, guru itu suka
misalkan suka tiba-tiba menunjuk gitu ya, oh aku mau tunjuk si ini untuk jawab, misalkan seperti itu. Lalu guru itu juga suka ngasih kuis gitu ya, kuis tiba-tiba. Atau guru itu suka membagi-bagi siswanya menjadi kelompok-kelompok. Nah, itu misalkan seperti itu. Jadi diskusi itu dimulai dari satu figur user. Lalu dianalisis pain point-nya apa. Oh, pain point-nya itu misalkan pada saat belajar daring, pas ditunjuk itu kebanyakan siswanya hilang, misalkan atau koneksinya terputus misalkan. Nah, itu diskusi dimulai dari satu figur. Kemudian teknik brainstorming yang terakhir ini adalah round robin. Round robin ini mirip kayak brainwriting, cuman kalau round robin ini ada satu ide tersebut dikomentari oleh seluruh tim yang untuk brainstorming, kemudian ke ide yang berikutnya. Jadi mirip tapi beda ya antara brainwriting dan juga round robin. Nah, ini adalah contoh mind map dan ini adalah tools yang kolaboratif. Kalau dulu mind map itu pakai papan tulis gitu ya atau pakai kertas besar. Nah, sekarang dimudahkan dengan ada tools yang memudahkan kita untuk bisa bikin mind map tapi kolaboratif, jadi multi user. Lalu ini contoh brainwriting yang tadi ya. Jadi ini ada satu problem, fokus. Jadi ada satu problem atau satu rumusan masalah atau satu fokus gitu ya. Pertanyaannya seperti ini, how can we get more people to use our app and increase its value to passengers? Jadi ini ada satu apps namanya The Local Bus Co gitu. Jadi kalau untuk negara atau suatu kota yang sistem transportasi bisnya itu yang utama, terus pakai app gitu ya untuk bisa melihat rute, melihat nomor bis yang tersedia. Nah, terus fokusnya itu adalah bagaimana orang-orang tuh bisa menggunakan aplikasi kita lebih sering. Bagaimana meningkatkan nilai aplikasi kita ke user atau ke penumpang, ke passenger gitu ya. Lalu dimulai dengan banyak-banyakan ide gitu. Oh, bagaimana kalau ikonnya tuh di redesign ya supaya ini easier to find. Sebentar, saya mau pakai ini ya. Ini ya, redesign di icon to make it easier to find kayak gitu. Bagaimana ikonnya tuh bisa dibuat lebih mudah ditemukan gitu ya. Karena biasanya kalau di HP itu mau cari aplikasi itu di swipe, aduh aplikasinya yang mana ya ini ya, kayak gitu. Lalu ide kedua, include simple games for people to play during journeys. Jadi di aplikasi ini bagaimana kalau ada game gitu ya. Jadi kalau pada saat perjalanan orang tuh nggak bosen bisa main game. Nah, kita dari ide pertama dulu. Ide pertama kita berikan ke orang yang berikutnya gitu ya. Lalu dikomentari, di tune up, dikembangkan gitu. Bagaimana kalau icon barunya itu gambar bis ya. Jadi supaya orang tuh langsung tahu, oh ini ada gambar bis. Berarti ini aplikasi The Local Bus Co misalkan gitu. Kemudian dikomentari lagi, pastikan beberapa bagian dari aplikasi itu bisa diakses tanpa internet karena tidak semua orang beli paket data misalkan gitu. Jadi bisa lihat maps tanpa internet. Terus dikomentari lagi sama orang berikutnya. Untuk icon yang baru, bagaimana kalau pakai letter O gitu ya dari company kayak gitu. Kemudian letter O itu kan juga bisa merepresentasikan roda bis gitu ya kan bulat kayak gitu. Jadi banyak-banyakan. Dari ide pertama itu banyak-banyakan dikomentari seperti ini. Kemudian, oh bagaimana kalau kita allow user to read the content on our app in different language. Jadi bagaimana? Jadi ini banyak-banyakan tidak peduli bisa diwujudkan atau tidak, tetapi yang penting banyak-banyakan dulu, karena kita kan mau mengumpulkan ide. Nah, setelah banyak-banyakan ini, baru nanti dievaluasi, dipikirkan mana yang sesuai dengan persona itu tadi.
mana yang bisa menjawab kebutuhan si persona itu tadi. Lalu yang kedua, ide kedua, include simple games for people to play during journeys gitu ya. Nah, terus ada dikomentari, di tune up sama orang berikutnya. Bisa nggak sih gamenya ini berkaitan dengan informasi lokal gitu ya. Jadi sekalian main game, sekalian orang itu belajar tentang informasi lokal. Kayak misalkan, oh di sini ada museum, terus kalau ke museum itu rutenya seperti ini, tapi harus lewat sini dulu. Jadi sekalian main game, sekalian orangnya dapat informasi. Wah, bagaimana kalau aplikasinya dikoneksikan ke GPS gitu ya, supaya bisa memberikan informasi yang personal, terus bisa track journey dan lain-lain. Nah ini ya, jadi kita bisa lihat di sini, kalau kita mikir sendirian tanpa teknik brainstorming, mungkin idenya tuh terbatas gitu ya. Tapi kalau brainstorming itu dilakukan dengan teknik ini, ada orang lain yang men-tune up, mungkin kita sendiri yang men-tune up tanpa kita menilai atau menjudge gitu ya. Nah itu akan muncul ide-ide yang baru, yang belum pernah terpikir, dan bisa dikembangkan lebih lagi. Oke. Sampai sini ada pertanyaan untuk teknik brainwriting. Tak ada, Bu. Terima kasih. Nggak ada ya. Oke, kalau terima kasih Jonathan. Kalau nggak ada, saya mau minta sukarelawan ya 4 orang untuk membantu saya mengembangkan ide gitu. Jadi kalian nanti akan saya kasih link, terus kalian akan collab ya. Maksudnya kita edit berkolaborasi untuk nyoba melakukan brainwriting. Siapa yang mau bisa raise hand? Ansa, Alvin, Jonathan, kurang 1. Ya, sambil menunggu sukarelawan. Oh, sama Matthew. Oh, all boys. Ya, Ansa, Alvin, Jonathan, sama Matthew, terima kasih. Nah, saya akan menggunakan ini ya, menggunakan Figma. Nanti kita kan juga akan pakai Figma, tapi Figma ini saya baru tahu ada fitur namanya FigJam, itu semacam kayak Jamboard gitu. Tapi ini ada fitur-fitur yang mendukung kita untuk mendesain UX. Kalau Figma yang vektor itu kan digunakan untuk mendesain yang UI-nya, tapi di sini ternyata ada tools yang bisa kita gunakan untuk mendesain UX. Kayak misalkan ini ada template untuk persona, lalu ini empathy map, dan lain-lain ya. Dan ini free, kayaknya untuk yang educational plan, itu kalian bisa inputkan email, terus kalian bisa collab lebih dari 1, kayak gitu. Nah, kalian bisa lihat ya screen saya yang sekarang. Nah, ini ada template atau fitur untuk brainstorm. Dan mumpung ini online, kita bisa gunakan fitur ini. Biasanya kita offline sih, terus pakai kertas gitu ya, atau pakai papan tulis. Nah, karena ini online ada fitur ini. Nah, mungkin fitur ini juga berangkat dari kebutuhan ya. Jadi ada kebutuhan user di mana supaya kita bisa brainstorm secara online. Nah, sekarang untuk tadi Alvin, Jonathan, sorry, siapa aja tadi? Lupa saya. Ansa, Matthew. Matthew, Jonathan, sama Alvin ya. Nah, kalian coba akses link ini. Copy link. Yang lainnya juga boleh sih, tapi kan bisa lihat layar Zoom. Cuman nggak bisa edit gitu aja.
Nah, saya akan kasih link di chat, itu kalian bisa buka linknya. Wah, sudah ada ya. Tadi Ansa. Terus Jonathan. Alvin sama Matthew. Nah, mungkin kalian belum bisa edit. Itu kayaknya, sebentar. Mana tadi? Tab saya kok hilang. Oh ini, sorry ya. Agak gaptek. Bentar. Nah, ini. Terus yang harus kalian lakukan adalah ya, yang pertama, kok nggak ada? Oh ini. Nah ini, yang pertama kalian di sisi atas apakah menemukan gambar seperti ini? Iya, Bu, Continue menemukan, with Bu. Google. Nah, coba kalian sign up atau kalian continue with Google kalau mau pakai akun yang kalian pakai sekarang. Kemudian nanti akan muncul Windows seperti ini, create account to collab. Kemudian tinggal inputkan nama kalian, lalu inputkan bidang yang ingin kalian input bidangnya, terserah mau desain boleh, mau user research boleh. Terus pilih yang ini, for teaching or taking a class. Oops, sorry. Lalu create account. Kalau sudah, saya akan ubah. Oh ini sudah bisa can edit. Sudah bisa edit nggak? Sudah, Bu, bisa, Bu. Oh sudah, ya kalian lebih canggih ya dari saya. Thank you. Ini saya hapus dulu. Nah, saya akan kasih satu fokus atau satu problem, yaitu bagaimana, jadi saya pilih problem ini. Misalkan kalau sekarang kan ada pandemi, jadi pembelajaran yang sebelumnya offline itu menjadi online. Di mana kalau pembelajaran online ini kita menemukan banyak masalah ya, masalah koneksi dan masalah motivasi. Jadi seringkali siswa mulai TK, SD, SMP, SMA itu kehilangan fokus gitu ya pada saat belajar online. Benar nggak? Ya, anggap aja benar ya. Bagaimana siswa bisa lebih fokus dalam kelas online? Nah, ini adalah fokus kita. Lalu saya akan memberikan satu ide, lalu kalian bisa kembangkan ide tersebut banyak-banyakan gitu ya, kayak contoh yang tadi ini. Nah, misalkan redesign the icon to make it easier to find. Kemudian kalian kembangkan, kalian komentari, kalian kembangkan, terus kalian punya ide apa lagi yang merupakan tune up atau pengembangan dari ide yang awal. Kayak gitu ya. Nah, itu banyak-banyakan, saya kasih timer nanti. Saya kasih timer 5 menit ya. Jadi ide satu, sebentar. Agak susah. Nah, misalkan idenya adalah semua bikin ide deh di ini ya, di Ansa, Jonathan, Alvin, sama Matthew.
Nah, coba kasih ide bagaimana siswa bisa lebih fokus dalam kelas online. Hmm, idenya lebih ke fitur ya. Jadi misalkan ada fitur ping gitu ya, jadi gurunya bisa ngagetin gitu, duar. Itu misal. Terus misalkan layoutnya harus gimana gitu. Para pengajar, sorry ini saya kurang besar ya. Nah, ini bisa lebih kelihatan. Ini punya Matthew. Para pengajar dapat membuat siswanya lebih semangat. Sorry Matthew, ketutupan kursor nggak kelihatan. Semangat lagi dengan cara apa? Pop-up quiz dadakan. Wih, punya Ansa kejam. Jika mahasiswa tidak menjawab, maka mahasiswa langsung di-kick dari Zoom. Kalau separuh nggak bisa jawab, gimana? Enggak apa-apa. Tulis aja nggak apa-apa. Jadi dari Ansa, pop-up quiz dadakan. Jadi Jonathan, para pengajar menganjurkan anak-anak untuk tidur yang lebih awal. Karena pembelajaran. Oh, berarti ada fitur itu ya. Ya nggak apa-apa, tulis aja dulu. Poin dari kuis bisa dikumpulkan dan bisa tukar dengan reward yang tersedia. Oh, Grab reward, GoPay reward. Uangnya dari mana, Ansa? Masa dari saya, dari gurunya? Jadi dari Ansa, pop-up quiz dadakan, terus kumpul poin ya. Jadi bisa ada sistem poin. Jadi ada fitur setiap peserta itu bisa, setiap user bisa punya poin gitu ya. Jadi ada sistem poin atau sistem reward. Kemungkinan rewardnya itu berbasis akademik, seperti bisa nambah nilai. Nah, sebenarnya kalimat yang ini kemungkinan itu nanti di yang kedua. Pokoknya satu fitur aja deh, tuliskan satu fitur. Terdapat sistem poin ya. Nah, betul. Dari fitur pop-up quiz. Terus, oh belum Jonathan, dari ini aja, dua yang awal. Oh, apa yang lain juga mau edit mungkin ya, sebentar ya. Saya buka dulu sharingnya. Oh, semua bisa edit. Baris pertama dulu ya, dari Ansa pop-up quiz, lalu sistem poin. Kalau Jonathan ini jadi diingatkan untuk tidur lebih awal, lalu satu lagi Jonathan. Kalau Alvin
pengajar dapat menandakan peserta yang lebih aktif dari siswa lain. Oh iya, jadi bisa ada fitur penanda gitu ya. Atau yaitu tadi ya, kayak ada poin. Pengajar dapat membuat suatu notifikasi seperti alarm jika siswa dianggap tidak aktif. Jadi kayak ping gitu ya. Jadi walaupun si tapi nggak bisa juga ya kalau volumenya mati. Nggak apa-apa. Nah, terus ini dari Matthew, para pengajar dapat membuat siswanya lebih semangat lagi dengan adanya waktu istirahat sebentar dengan bermain dengan pengajarnya. Oh iya, oke, bagus. Semua bagus ya, dengan membuat sistem yang dapat menjawab pertanyaan dari pengajar akan mendapatkan poin. Poinnya mungkin bisa digunakan untuk ditukarkan ke koperasi. Oke, balik lagi ke ini ya, ke permasalahannya bagaimana caranya bisa lebih fokus. Ayo satu lagi, Jonathan. Semua bisa edit ya. Oke deh. Memberikan poin ya. Oke, ini yang nulis di sini siapa? Oh, Muhammad apa? Ini Ansa ya, Ansa semua yang nulis di sini. Iya, iya Bu. Oke. Nah, sekarang saya kan ini karena semua sudah terisi, jangan kayak saya tadi. Wah, pop up quiz dadakan. Aduh, ini kejam. Nah, itu kan ada judgement ya, ada penilaian. Terus misalkan gini, pengajar dapat membuat suatu notifikasi seperti alarm jika siswa dianggap tidak aktif. Tapi kalau di mute gimana ya? Nah, itu juga nggak boleh karena kita harus defer judgment, kita nggak boleh nilai. Yang penting adalah banyak-banyakan ide. Sekarang kan semua dari kalian bisa akses link yang di chat itu ya. Jadi kalian banyak-banyakan sampai ke bawah sini. Jadi ini kan panjang ya sampai ke bawah. Kita bisa tahan alt, lalu kita bisa paste ke bawah kayak gini. Jadi dari Ansa, Jonathan, Alvin, sama Matthew, coba kembangkan ide-ide berikut. Lalu teman-teman lain yang mau bantuin Ansa, Jonathan, Alvin, maupun Matthew, boleh ya. Jadi nanti siapa yang paling banyak, oke? Jadi bisa linknya diklik terlebih dahulu. Lalu saya akan kasih timer di sini 5 menit. Nah, lalu kalian banyak-banyakan, misalkan fitur A, fitur B, ada ini, ada itu, gitu ya. Nah, ini sudah, oh ini Catherine sudah bisa edit. Oke, kalian dukung tim merah, biru, kuning, atau abu-abu ya. Oke, saya akan mulai timernya. Terserah deh mau nulis apa, pokoknya banyak-banyakan. Tapi nanti dilihat lagi ya. Oke, saya kasih waktu 1 menit deh untuk yang mau bantuin, tapi mau ada waktu untuk register. Sampai 9.28 ya.
9.28 timernya akan saya mulai. Oke, sudah 9.28 ya. Saya akan mulai timernya. Ini berapa ini yang join? Oh, sudah lumayan banyak. Cuman ini ada beberapa yang... Oh, ini sudah bisa edit. Sampai 9.29 deh. Oke, tim merah, biru, kuning, abu-abu. Saya mulai timernya ya. Sebentar, belum 9.29. Oke, 9.29. 1, 2, 3. Nah, ini ada timernya. Kan bisa kembangkan. Pada
50 detik lagi. Yang banyak. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5. Loh kok di pause? Nah, itu timernya sudah berakhir. Kalian sadar nggak sih kalau dikasih timer itu jadi lebih ini ya, lebih fokus untuk bekerja gitu ketimbang masih 1 jam lagi gitu. Kita akan cenderung lebih perfeksionis dan lebih menunda. Oke, sekarang siapa nih yang paling banyak? Ini Ansa dapat 14. Terus Jonathan 11. Tapi punya Ansa ini paling berantakan ya. Punya Jonathan yang paling rapi, ada nomornya. Punya Alvin juga rapi. Terus ya punya Matthew juga. Tapi belum saya baca ya. Tadi saya juga sempat memberikan juga pengembangan ide di punya Jonathan, Alvin, sama Matthew. Kalau punya Ansa bingung saya. Kayak berantakan gitu, bingung nulis di mana. Terus juga banyak user juga yang ada di sini, rame kelihatannya di sini ya. Jadi, jadi ini adalah fitur. Ini adalah proses brainstorming di mana kita banyak-banyakan ide dan jangan takut untuk memberikan ide, jangan menilai dulu idenya. Tadi yang ada yang nulis warning, ide agak unik. Nah, itu nggak apa-apa, tulisin aja kayak gitu. Siapa tahu bisa diwujudkan. Terus kayak habis nulis ide, terus dikomentari sendiri. Oh, tapi bisa gini. Nggak apa-apa, dituliskan aja. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa semakin banyak orang, itu akan semakin banyak ide yang muncul, dan kita bisa melakukan analisis terhadap setiap ide ini. Jadi kita lihat satu-satu dulu ya. Mulai dari Ansa. Jadi ide awalnya Ansa ini, bagaimana sih supaya siswa itu bisa lebih fokus dalam kelas online.
Nah, ide dari ANSA adalah ada pop-up quiz dadakan, kayak gitu. Nah, lalu idenya dikembangkan lagi. Kalau mahasiswa nggak bisa menjawab, maka langsung di-kick dari Zoom. Nah, ini dianalisis lagi. Gimana kalau bentuknya multiple choice gitu ya, tiba-tiba pop-up kayak gitu. Manakah yang bukan teknik interview? Nah, misalkan ada satu orang yang kepencet gitu ya, waduh langsung di-kick kayak gitu, nggak bisa balik lagi. Nah, itu dianalisis apa sih kelebihan kekurangannya, lalu bisa diaplikasikan apa enggak sih kayak gitu. Bisa enggak sih orang itu memilih atau klik button dari screen dan seterusnya. Lalu ini ada sistem exchange reward dari poin yang didapat dari pop-up quiz. Reward berupa akademis seperti menambah nilai yang kurang atau kesempatan untuk remedi kayak gitu. Terus ini Sevanya ngelap jendela tadi. Kok gini. Nah, terus terdapat sistem poin dari fitur pop-up quiz. Jadi sistem poin akan di-reset setiap semester, sehingga setiap semester baru mahasiswa akan semangat dan fokus untuk farming poin. Gitu. Terdapat fitur leaderboard yang menampilkan data visual mahasiswa yang aktif dan tidak. Nah, ini dianalisis lagi. Gimana ya kalau ada fitur leaderboard? Gimana kalau misalkan nanti ada beberapa mahasiswa itu yang sangat aktif sehingga nilainya sangat tinggi, terus ada siswa yang tidak. Waduh, sudah 940. Nanti kalau materi yang tidak sempat saya sampaikan, saya record video saja ya. Nah, terus ini punya Jonathan. Para pengajar menganjurkan anak-anak untuk tidur lebih awal karena pelajaran online membuat anak-anak teledor dan tidur bermalaman terus. Nah, terus dikembangkan lagi. Para pengajar juga dapat mengencourage anak-anak untuk lebih aktif dalam pelajaran dengan senam pemanasan. Boleh sih senam pemanasan. Jadi ada fitur untuk relax ya. Kayak di di iOS atau di Apple Watch itu kan ada fitur relax namanya atau fitur breathe. Jadi pada jam-jam tertentu itu ada ting gitu, you have to breathe 1 minute, inhale, exhale. Terus ada notif juga you have to be relaxed in 1 minute, time to reflect kayak gitu. Jadi itu ada juga ya yang melakukan metode itu. Jadi nanti tiba-tiba ada waktu untuk kita bisa rileks dan lain-lain. Pengajar dapat menggunakan metode pengajaran yang seru. Contohnya gather.town. Oh, terima kasih. Nanti akan saya lihat ini ya. Adanya fitur notifikasi. Oh, ini dari saya ini. Adanya tracker jam tidur atau istirahat. Lalu adanya fitur visual timer. Lalu bagi dosen mungkin, tadi saya juga inputkan, ada fitur input durasi materi. Jadi kayak saya tadi ya, kan ada 3 bagian gitu. Jadi bagian pertama misalkan 20 menit, bagian kedua 15 menit, bagian ketiga 1 jam. Nah, supaya saya bisa fokus dan nggak kelewatan kayak gini, kayak gitu. Dan juga dari sisi mahasiswa ada progress bar, jadi mahasiswa bisa tahu, oh bagian ini akan selesai 5 menit lagi dan seterusnya. Jadi bagian brainstorming ini kelihatannya kan singkat ya, lo kok di timer cuma 5 menit, tapi dari 5 menit itu analisisnya juga membutuhkan waktu juga. Lalu dari Alvin, pengajar dapat menandakan peserta yang lebih aktif dari siswa lain. Bisa melihat jadi siswa lain termotivasi untuk ikut aktif. Nah, terus dianalisis lagi ya. Lalu siswa diharuskan on cam dan diberikan juga poin tambahan setiap pertanyaan yang dijawab yang akan di-announce setelah akhir kelas agar dapat menambah keaktifan siswa. Kayak gitu. Lalu mungkin pada profile picture siswa terdapat indikator level siswa tersebut, gamifikasi. Ini saya sih yang nulis. Pengajar dapat membuat suatu notifikasi seperti bentuk alarm jika siswa dianggap tidak aktif. Nah, ini epic ini. Jika siswa berulang kali mendapatkan peringatan, maka orang tua siswa juga akan mendapatkan email peringatan. Gitu. Jadi otomatis gitu ya. Ketika 10 kali misalkan langsung dapat kartu merah, email ke orang tua gitu. Lalu dari Matthew,
para pengajar dapat membuat siswanya lebih semangat lagi dengan cara adanya waktu istirahat sebentar, dengan bermain dengan pengajarnya. Ini ya, ini menurut kalian kita lagi mainan atau lagi apa ya ini ya? Jadi ada ini ya, supaya nggak bosen, tetap fokus, bisa bermain kayak gitu. Kayak gini, ini kayaknya kita mainan deh. Terus ada game atau cerita bersama, bisa menjadi salah satu opsinya. Nah, dari ide-ide ini, tunggu terakhir, dengan membuat sistem yang dapat menjawab pertanyaan dari pengajar, akan mendapatkan poin tambahan. Oh, ini mirip ya sama yang sistem poin ini tadi. Nah, saya sudah letakkan linknya di chat. Saya juga akan letakkan link ini di ULS, jadi mungkin siapa tahu mau dilihat lagi gitu ya. Intinya, dari ini kan ide. Lalu kita balik lagi ke persona, kita balik lagi ke usernya. Apakah ini cocok gitu ya bagi user ini? Apakah orang tua siswa itu bisa akses email kayak gitu kan, kembali lagi ke usernya. Apakah siswa itu punya device yang punya fitur ini misalkan. Apakah pokoknya dicek lagi ke personanya. Intinya seperti itu ya. Banyak-banyakan ide, setiap ide dianalisis. Kenapa banyak-banyakan? Karena siapa tahu ide yang awalnya tidak mungkin, terus ini ide unik. Sebentar ya, saya mau lihat ide unik. Mana ide unik? Siswa dan dosen membuat kopi, lalu on cam sambil kelas berjalan. Basically setelah selesai penjelasan dibuka forum diskusi sambil ngopi bareng secara online agar suasana chill. Nah, itu ya. Mungkin ada fitur immersive apa ya? Immersive tea time gitu atau apa, nggak tahu ya. Nah, itu bisa jadi fitur loh itu. Kayak gini kan collab. Mungkin immersive coffee time, immersive tea time itu bisa jadi satu fitur dalam rapat online atau pembelajaran online. Biasanya kan seminar ada coffee break dan seterusnya. Jadi jangan dianggap ide unik atau ide yang cepat-cepatan itu salah, karena nanti bisa jadi produk interaktif yang lebih baik. Oke, saya rasa stop share dulu. Nah, jangan lupa absen di Neo ya. Saya maaf ini sudah melebihi dan juga materinya tidak selesai saya sampaikan. Nanti saya akan bikin video aja ya, terus materinya akan saya berikan via video, kemudian nanti brainwriting ini linknya akan saya berikan via ULS, dan juga ada di chat juga sih. Apalagi ya, saya rasa sekian untuk hari ini, apakah ada pertanyaan? Oke, nggak ada pertanyaan ya sepertinya. Oh, ada yang mau tanya ini Niko. Silahkan Niko. Untuk recordingnya itu ditaruh di mana ya? ULS tapi belum. Sorry, soalnya saya mau motong sih. Ada bagian depan belakang yang belum dipotong. Hari ini ya Niko. Ya, thank you, Ma'am. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Nanti kalian ada kuliah lagi nggak 945? Kalau dari Ada, aku Bu. nggak ada sih, Ma'am. Oh, ada ya. Oke deh, kalau gitu sekian untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya via online. Terima kasih semuanya. Selamat pagi.